praktek coaching supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Niputu Diantari. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Negeri 5 Pendem. Pada kegiatan ini saya akan melakukan tahap pertama dari kegiatan supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Selamat pagi, Bu Dian. Bagaimana kabar Bu Dian pagi ini? Baik, Bu Fitri. Kabar Bu Fitri bagaimana? Astaga, saya juga dalam keadaan baik. Nah, Bu Dian, apakah Ibu ada kesibukan pagi ini? Kebetulan tidak ada, Bu Fitri. Baiklah, kalau seperti itu, boleh saya minta waktunya? Sebentar. Oke. Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk membantu kita sebagai pendidik dalam menyiapkan rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Tahap ini, Bu Dian, kita akan lalui supervisinya dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, lalu berikutnya adalah observasi, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melalui tahap yang pertama, yaitu tahap pra-observasi. Bagaimana, Bu Dian? Sudah siap? Siap, Bu. Dalam kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Izin yang menyampaikan pertanyaan. Yang pertama nih Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ini seperti apa? Untuk tujuan pembelajaran yang saya capai nantinya itu ada 3, Bu. Yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Terus yang kedua, anak-anak dapat membuat dan menjelaskan skema hidup pada manusia. Terus yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama menjelaskan dulu pentingnya perkembangan, berikutnya adalah membuat dan menjelaskan siklus hidup manusia, lalu membandingkannya dengan hewan, manusia, dan tumbuhan. Gitu ya. Lalu berarti materi pembelajaran yang diambil ini tentang apa, Bu? Materi yang diambil itu tentang siklus hidup pada makhluk hidup. Nah, lalu bagaimana terkait area pengembangan? Area pengembangan yang seperti apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu menciptakan pembelajaran yang nyaman sehingga peserta didik nantinya dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Putri. Nah, saya ingin mendengar lebih detail lagi nih Bu, terkait dengan rancangan pembelajaran yang Ibu lakukan. Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan, saya di sini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial emosional. Terus untuk strateginya yang ingin saya lakukan di sini, saya siapkan menggunakan pemetaan kebutuhan belajar siswa, menyiapkan media yang beragam nantinya, Bu Putri. Terus untuk modelnya saya pakai model based learning. Nanti dalam pengerjaan kelompok itu anak-anak akan belajar tentang pemecahan masalah dari kelompoknya. Oh, baik Bu Dian. Berarti yang akan Ibu terapkan pembelajarannya adalah berdiferensiasi, terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Oke. Lalu Ibu juga akan menerapkan model problem based learning. Berarti nanti anak-anak diberikan masalah dalam diskusi kelompoknya. Ya. Wah, luar biasa sekali nih Bu, pembelajaran yang telah Ibu rencanakan. Nah, tadi Bu Dian, saya mendengar bahwa Ibu merasa keterlibatan atau antusias murid itu kurang dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan. Nah, kira-kira menurut Ibu Dian, jika diberikan skor partisipasi aktif murid saat pembelajaran Bu Dian yang Bu Dian laksanakan itu, kira-kira anak-anak berada di skor berapa? Menurut saya partisipasi aktif dalam pembelajaran tentang skornya ada 6, Bu Putri. Berarti partisipasi murid itu masih ada di rentang skor 6. Skor 6 ya. Nah, idealnya menurut Ibu Dian sendiri dalam pembelajaran partisipasi aktif murid dalam kegiatan pembelajarannya berada di skor berapa? Paling tidak sih nanti untuk rentangan skornya 8 lah, Bu ya. Oh iya, berarti idealnya Ibu mengharap ada di skor 8 8, ya. ya.
Nah, untuk mencapai itu Bu, kira-kira apa nih kiat dari Bu Dian sendiri? Untuk kiatnya saya menyiapkan media pembelajaran yang nantinya dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran ya. Media pembelajaran yang seperti apa nih yang kira-kira Ibu Dian akan gunakan? Untuk media yang saya gunakan itu yang pertama ada video pembelajaran. Terus yang kedua ada puzzle nantinya yang berisikan tentang gambar siklus hidup hewan dan tumbuhan. Terus dilengkapi dengan LKPD-nya. Berarti ada video belajar, ada puzzle, dan ada LKPD, di mana nanti LKPD dan puzzle itu ada masalah yang harus diselesaikan. Ya, ada masalah. Seperti ada aktivitas murid di dalam kegiatan menyusun puzzle itu Bu ya. Nah, luar biasa Bu rencana yang telah Ibu susun. Lalu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran itu kira-kira seperti apa yang telah Ibu siapkan? Untuk evaluasinya saya menggunakan kuis Bu. Nanti kuis itu akan dipaparkan di depan kelas dengan menggunakan LCD. Oh iya, berarti sudah ada teknologinya ya dalam kuisnya. Berarti nanti anak-anak menjawabnya itu dengan ditayangkan di menggunakan LCD ya. Baik. Ya, sudah tidak sabar nih Bu, luar biasa sekali rencana yang telah Ibu siapkan. Lalu kira-kira kapan nih Bu kita akan melaksanakan pembelajaran? Untuk pelaksanaan pembelajarannya minggu depan Bu, hari Rabu di jam 4.5. Baik. Berarti nanti di hari Rabu depan di kelas 3 jam 4.5 saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi akademik. Nanti di sana saya akan mengobservasi dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bu Dian, bagaimana nih harapan Ibu dengan kegiatan supervisi yang sudah berjalan? Harapan saya ke depannya anak-anak dapat berpartisipasi aktif lagi dalam proses pembelajaran yang saya ajarkan sehingga nanti dapat mencapai tujuan pembelajaran. Baik. Jadi harapan Ibu tadi sama juga yang seperti yang saya harapkan. Saya harap juga pembelajaran nanti yang Ibu Dian laksanakan berjalan dengan lancar dan Ibu Dian mencapai area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Nah, nanti Ibu Dian setelah praktik pembelajaran Ibu selesai, kita akan bertemu kembali dalam tahap pasca observasi. Jadi di sana nanti kita akan berbincang kembali dan ditemani atau dibersamai oleh Ibu pengajar aktif. Sebelum kita akhiri nih Bu Dian, kira-kira dari apa yang telah Ibu dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini semoga nanti saya sebagai guru dapat menggali potensi yang saya miliki ke depannya agar lebih baik lagi Bu Fitri, dapat mengembangkan lagi model-model pembelajarannya nanti agar lebih menyenangkan lagi untuk ke depannya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah berbincang dalam tahap observasi ini. Semoga ke depannya tahap observasi nanti berjalan dengan lancar. Kita bertemu lagi berarti di hari Rabu depan jam ke-4 dan 5. Terima kasih banyak Bu Dian. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ada yang loyo nggak hari ini? Tidak. Semangat nggak hari ini? Semangat semua. Mau mulai kelas? Semangat semua. Semangat. Nah, silakan duduk dulu ya. Duduk kembali. Nah, pada hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Berapa orang? 3 orang. Berarti 13 anak ya?
yang hadirnya, yang 3 orang tidak hadir. Kenapa tidak hadir dia? Sakit. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bernyanyi profil pelajar Pancasila. Kalian sudah hafal tentang lagu profil pelajar Pancasila? Sudah. Ayo berdiri semuanya. Sama-sama ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, berdedikasi dan bersemangat kritis. Nah, itu tangan dulu buat kalian semua. Nah, silakan duduk ya anak-anak. Nah, masih ingat nggak kalian tentang pembelajaran yang kemarin sudah Ibu ajarkan? Kalian masih ingat? Kenapa? Tentang perkembangbiakan dan pelestariannya. Anak-anak masih ingat nggak? Hewan-hewan apa saja yang dilestarikan? Gajah, Gajah, Singa. ya, singa, harimau, penyu, lagi. paus, Makhluk hidup itu memerlukan perkembangbiakan atau tidak? Memerlukan. Nah, apa tujuan makhluk hidup itu berkembang biak? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangannya. Siapa duluan nih? Nah, Rai, ayo Rai. Menghasilkan keturunan. Lagi. Nah, salah satunya juga agar tidak lunas. Selain menghasilkan keturunannya, salah satunya juga agar tidak lunas. Gitu ya. Nah, nanti juga di tujuan pembelajaran akan ada kaitannya anak-anak ya dengan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini. Jadi, silakan disimak ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan, yang pertama itu ada peserta didik dapat menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat membuat dan menjelaskan skema siklus hidup manusia dan penjelasannya. Terus yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan siklus hidup pada manusia, pada hewan dan tumbuhan. Nah, tahukah kalian pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup? Salah satunya itu ada apa? Ada pelestariannya ya. Ada juga perkembangbiakannya. Kalau seumpamanya makhluk hidup itu tidak berkembang biak, maka apa yang akan terjadi? Pasti akan mengalami kepunahan. Salah satunya itu kalian harus paham ya. Nah, sekarang pengertian siklus hidup. Siklus itu apa sih anak-anak? Kejadian putaran yang berulang. Nah, kalau siklus hidup itu artinya apa? Serangkaian tahapan yang dilalui oleh makhluk hidup. Nah, dari mulai lahir, tumbuh, berkembang hingga pada akhirnya nanti akan menjadi bagaimana? Besar. Mati. Setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada tidak ya. Nah, salah satunya kita akan belajar tentang siklus hidup manusia. Tahapannya, ayo. Siklus hidup manusia sebentar dulu. Dari yang pertama itu ada janin. Ada janin ya. Di janin itu ada ibu yang sedang apa? Hamil. Apa bisa bapak-bapak hamil? Tidak bisa. Yang bisa itu hanya
nanti akan ada proses kelahirannya nanti. Dari ibu bayi yang sedang mengandung itu biasanya pas lahirnya berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan sudah melahirkan ya. Nah, setelah melahirkan akan menjadi apa? Bayi. Nah, setelah itu akan tumbuh lagi, tumbuh berkembang. Selanjutnya ada siklus hidup tumbuhan. Nah, ibu di sini akan pakai siklus hidup tomat. Kalian tahu tomat? Tahu. Pernah makan tomat? Pernah. Siapa yang suka tomat di sini? Angkat tangannya. Ada yang nggak suka buah tomat. Banyak juga yang nggak suka ya. Ya, coba silakan lihat ke depan dulu. Nah, siklus hidup tomat, salah satunya itu ada apa? Ada yang belum ngerti? Sudah semua? Tadi tugasnya tentang apa? Tentang siklus manusia. Ya, manusia. Ini sudah ibu periksa kerjaan kalian ya. Tadi tugasnya tentang apa? Tentang siklus manusia. Ya, manusia. Ini sudah ibu periksa kerjaan kalian ya. Ada Ode, terus Ade, Indra sama Sinja, silakan jadi ya. Prosesnya ya. Terus ibu akan bagikan ke KPD ya. Nanti silakan buat sesuai dengan kelompok kalian. Siapa yang mau jadi? Gimana?
kasih. Sebelumnya izinkan saya mengatakan salam dari umat. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan psikolog saya, Ibu Nikuti Diandari. Beliau adalah guru kelas 3 di SD Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan akhir dari kegiatan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Yang mulai saja langsung tahap observasinya. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kali ini? Sebentar ya, saya coba baik. Nah, Bu Dian, terima kasih nih telah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan berbincang kembali dalam tahap terakhir setelah kita melalui tahap pasca observasi dan tahap observasi sebelumnya. Nah, pada tahap ini sebelumnya saya akan bertanya kepada Ibu, kira-kira dalam perbincangan ini apa tujuan atau harapan yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan kita kali ini? Ya baik Bu, saya harapkan dari kegiatan ini kita bisa berbagi informasi dan sharing terkait pembelajaran yang saya lakukan kemarin, terutama bagian refleksi kekurangan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin Ibu bisa memberikan masukan terkait pembelajaran kemarin. Baik. Nah, sebelumnya nih Bu, boleh saya tahu bagaimana perasaan Ibu nih setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran? Perasaan saya merasa lebih lega. Sebelumnya kita sudah sempat berbicara terkait pembelajaran yang akan saya ajarkan. Saya juga merasa senang karena kegiatan observasi berjalan dengan baik. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ibu Dian? Apakah Ibu Dian tadi kan bilang merasa ada dalam pembelajarannya yang sudah dilakukan itu ada yang belum maksimal dilaksanakan? Ya. Menurut Ibu Dian sendiri nih, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan rencana yang disiapkan? Sebagian besar pembelajaran yang saya laksanakan itu sudah sesuai. Saya sudah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa. Terkait tahapan perencanaan yang saya buat sudah semua saya lakukan. Mungkin ada beberapa tahapan yang belum maksimal. Misalkan dalam menggunakan puzzle karena terkendala waktu itu kan saya ada persiapan PPG. Jadi untuk puzzle-nya saya buat ke dalam bentuk LKPD, lembar kerja berbasis masalah. Oh ya, puzzle kemarinnya Ibu siapkan sebagai media anak-anak itu ya. Nah, kalau menurut Ibu Dian sendiri nih, sebagai murid, kalau Ibu Dian sebagai murid nih kiranya mana sih yang lebih membangkitkan aktivitas atau partisipasi aktif, rasa ingin tahu murid dalam penggunaan media tadi itu? Apakah puzzle yang Ibu siapkan direncanakan bawah atau dengan lembar kerja yang Ibu siapkan kemarin saat observasi? Menurut saya menggunakan media puzzle sih. Kira-kira mengapa? Mungkin karena dengan menggunakan media puzzle itu anak-anak penasaran mencari tahu tentang siklus yang dirangkai dari media puzzle tersebut. Nah, berarti nih Bu Dian, semuanya sudah berjalan sesuai dengan pembelajaran yang telah Bu Dian siapkan. Namun, Bu Dian masih merasa belum maksimal. Nah, jika Ibu Dian diberi kesempatan untuk menilai, dia pada tahap pasca pra-observasi kemarin Ibu mengatakan skornya ada di 6. Ya, berarti kalau setelah observasi, jika Ibu Dian diberikan kesempatan untuk menilai kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu tentang berapa dari 1 sampai 10? Tentang nilai 8, Bu. Tentang berapa? Berarti artinya itu sudah mencapai target yang Ibu tentukan di awal ya. Nah, menurut Ibu nih, apakah tujuan pembelajaran yang diharapkan itu sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya? Terdapat 3 tujuan pembelajaran menurut saya ketiga tujuan tersebut mampu mereka capai, dari menjelaskan tentang siklus hidup makhluk hidup, membuat skema siklus hidup makhluk hidup,
membandingkan tujuan pembelajaran dapat saya katakan tercapai karena sepanjang pembelajaran saya selalu mengamati serta hasil dan evaluasi memberikan hasil yang sangat baik. Jadi hasil evaluasi anak terakhir itu ya, dan hasil observasi itu menunjukkan bahwa ketiga tujuan yang dikatakan sebelumnya sudah tercapai. Nah, menurut Ibu Dian sendiri nih, hal-hal baik apa saja nih yang sudah Ibu lakukan selama proses observasi pembelajaran? Hal-hal baik yang saya lakukan saat pemberian kelompok membagi mereka berdasarkan kesiapan belajarnya, Bu. Penting sekali memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya agar lebih terarah sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, penggunaan media dan pemanfaatan teknologi sudah saya siapkan dalam pembelajaran tersebut, yaitu ada kegiatan inti dan diakhiri dengan evaluasi agar siswa lebih terarah, agar siswa lebih tertarik dan menyenangkan dalam pembelajaran yang saya jalani. Nah, seperti yang telah Ibu Dian sampaikan tadi, hal-hal baik yang sudah dilakukan tadi, tentunya ada hal-hal yang menurut Ibu Dian belum dapat berjalan secara maksimal. Kira-kira apa saja? Kegiatan yang saya rasa belum maksimal adalah pembelajaran yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional KSE. Mungkin dikarenakan keterbatasan pengetahuan saya tentang KSE itu dengan jumlah sampai itu dengan jumlah murid yang banyak menyebabkan kurangnya atau kurang maksimalnya dalam proses pembelajaran. Ya. Sempat juga waktu itu saya dulu berpikir pada saat melakukan pembelajaran itu menggunakan teknik stop. Nah, nanti untuk kedepannya saya akan mencoba teknik stop tersebut. Stop. Nah, setelah mengetahui nih, kemudian tadi kelebihannya, hal-hal baiknya sudah diketahui, kelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan juga sudah Ibu ketahui. Kira-kira nih, area apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kegiatan pembelajaran? Saya ingin sekali mengembangkan belajar KSE. Tentunya rasanya bisa menguasai hal tersebut, bisa memotivasi siswa dan bisa mengembalikan semangat belajar. Itu pula dengan pengelolaan kelas sehingga dapat menciptakan suasana yang aktif, yang nyaman, yang menyenangkan. Lalu kira-kira dari area pengembangan tersebut, apa saja nih rencana atau strategi yang Ibu Dian siapkan untuk perbaikan? Rencananya nanti mungkin akan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang ada di PNN, di KKG, terus mencari sumber belajar misalkan di YouTube, di internet. Tidak menutup kemungkinan saya ingin sekali Ibu Fitri juga untuk berbagi kembali dengan rekan-rekan di sekolah terkait edukasi KSE, Bu. Apakah Ibu bersedia? Tentu saya sangat bersedia, Bu Dian. Mungkin nanti kita dapat memanfaatkan waktu-waktu ketika anak-anak sudah pulang sekolah, mungkin ya kita akan diawali kembali dalam komunitas belajar. Kapan ya kira-kira kita bisa diadakan? Kalau bisa secepat mungkin, Bu, ya, agar kedepannya saya bisa memperbaiki diri saya untuk pembelajaran ini. Luar biasa sekali semangatnya Bu Dian ini dalam belajar. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi mungkin di hari Sabtu nanti ya, ketika teman-teman tidak ada kesibukan, kita bisa mulai belajar bersama kembali. Saya akan melakukan integrasi keterampilan sosial emosional di dalam pembelajaran agar kita bisa meningkatkan pemahaman kita lagi dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian bagaimana nih terkait dengan refleksi pembelajaran dan Terkait dengan refleksi
juga ingin tahu bagaimana Ibu melihat pada saat saya mengajar di kelas. Mohon juga untuk bimbingannya, untuk masukannya terkait refleksi pembelajaran yang saya ajarkan. Mohon sekiranya Ibu memberikan solusi agar nanti ke depannya saya bisa memperbaiki diri. Kita masih sama-sama belajar sih. Jadi kalau memang Ibu meminta demikian, jadi saya mohon izin saat ini akan menyampaikan hasil observasi saya terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Jadi dari kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung, sama halnya dengan yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya dalam apa yang saya amati, kemudian juga sudah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Dian capai itu sudah tercapai. Jadi suasana belajar yang tercipta sudah nyaman dan menyenangkan. Berikut area pengembangan yang Ibu Dian harapkan itu sudah tercapai, yakni dari awal Ibu menargetkan 8, jadi dalam kegiatan pasca ini tadi yang tanyakan hasil observasi Ibu juga sudah menilai bahwa pelaksanaan itu mencapai. Jadi dengan demikian seperti yang telah dilihat, bahwasanya area pengembangan yang ingin diharapkan telah tercapai. Anak-anak juga terlihat antusias dalam kegiatan belajar, partisipasi aktifnya muncul, terutama saya amati dalam kegiatan akhir ya, ketika Ibu Dian memanfaatkan teknologi untuk evaluasi ya, soal diberikan kuis seperti itu, anak-anak terlihat sekali partisipasi aktifnya. Namun demikian bukan bermaksud menggurui, tadi diminta, jadi saya hanya berbagi pengalaman ya, berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dalam pendidikan guru sini, dengan berdiskusi bersama dengan fasilitator dan termasuk untuk pengajar praktik, bahwasanya ada baiknya jika dalam pembelajaran kita sebagai guru itu mulai mengurangi yang namanya menjelaskan kepada anak-anak di awal. Ya, jadi instruksi kepada anak-anak itu sedikit demi sedikit mulai dapat misalnya dikurangi. Hal itu justru nantinya akan membuat anak-anak itu merasa ingin tahu lebih banyak. Jadi memunculkan rasa ingin tahu mereka, sehingga partisipasi aktif mereka dalam kegiatan pembelajaran itu sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya dengan penggunaan media tadi, berarti apa yang ingin diketahui oleh siswa dari materi yang sedang mereka pelajari itu mereka cari tahu sendiri. Nah, dengan demikian akan dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Namun secara keseluruhan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan sudah berjalan baik, ya, sudah berjalan baik, luar biasa sekali persiapannya mulai dari awal hingga pelaksanaan pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan. Ya Bu, terima kasih. Berikutnya apalagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Putri, namun katanya saya akan merefleksikan yang sudah Ibu Putri berikan untuk kedepannya pembelajaran yang saya ajarkan itu bisa lebih baik lagi. Saya yakin Bu, yang pasti bisa. Nah, selain strategi perbaikan yang Ibu bicarakan, dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan dalam perbaikan pembelajaran? Untuk dukungannya mungkin yang pertama itu dukungan dari kepala sekolah, terus yang kedua dari sejarah, terus berikutnya dari keluarga, terus dari anak-anak juga. Tokoh utama ya dalam pembelajaran yang kita ajarkan itu agar bisa termotivasi jadinya dalam melakukan perubahan di setiap pembelajaran. Jadi betul sekali yang seperti yang Ibu Dian sampaikan, mereka lah tokoh utama dalam pembelajaran itu ya, yang sering memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi mengajar. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Kira-kira
melaksanakan upaya perbaikan terkait pelajaran yang saya ajarkan. Baik, selamat Bu Dian ya, karena saya yakin Ibu Dian itu pasti bisa. Saya tahu Ibu Dian itu, saya lihat semangat dan tekadnya Bu Dian untuk belajar itu luar biasa. Jadi saya yakin kedepannya Ibu Dian akan dapat berkembang sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Nah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Bu, karena Ibu sudah meluangkan waktu dalam pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini. Pada kegiatan ini saya berbicara observasi, ya kegiatan mencoba men-coaching sejawat. Bagaimana di sini kita dapat sama-sama belajar nantinya dari awal kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi, sehingga kita dapat kedepannya menjadi guru yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak Bu Dian, semoga apa yang saya laksanakan bermanfaat ya. Terima kasih, selamat pagi. Sekian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian kegiatan observasi akademik yang telah dilakukan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kelakuan. Terima kasih dengan Tanah Santi. Om Santi Santi Santi. Ini baru loh. Tapi ini pengalaman sebelumnya memang pernah kita ngomong-ngomong ya, tidak tes gitu, ngomong-ngomong, dan kegiatan itu tuh memang sudah dilaksanakan sama Bu Dian pada saat UKIN Bu, seperti yang tadi disampaikan. Nah, media yang tadinya direncanakan puzzle itu kan medianya jadi KKPD, sumber belajarnya berupa menggunting gitu. Nah, ketika perbaikan tadi itu dia hasilnya itu dia memang siapkan sendiri puzzle-nya pakai kardus, dan terbukti partisipasi aktifnya lebih ya dibandingkan saat observasi kemarin. Saat UKIN-nya anak-anak itu lebih semangat karena mereka kerjanya itu mirip tahu gitu, memasang puzzle-nya. Sudah dilaksanakan sama Bu Dian. Saya